Wow, halo teman perjuangan dan sahabat Nutrikan. Wah, senang sekali saya Chef Teddy Rafael bisa ketemu kalian lagi di live Instagram. Kali ini kreasi resep sehat dengan Nutrikan bersama dengan saya Chef Teddy Rafael. Nah, jadi kita hari ini tuh ngomongin soal makanan-makanan sehat ya untuk para teman-teman kita pejuang kanker. Aduh, dengar curhatan mereka itu gimana ya, hati ini terenyuh gitu. Karena habis kemoterapi, mereka itu butuh sekali nutrisi sebenarnya untuk pemulihan badan. Masalahnya adalah ada yang mulutnya itu kayak sariawan satu mulut yang nggak bisa makan, nafsu makannya hilang. Jadi itu jadi dilema gitu loh buat teman-teman sekitarnya atau keluarganya yang pasti. Mereka yang care sama orang yang lagi sakit kanker itu benar-benar pengen teman-teman kita para pejuang kanker ini bisa sehat lagi gitu, bisa pulih kembali dengan asupan tentunya yang seimbang dan juga pastinya yang enak gitu ya supaya bisa dimakan. Nah masalahnya banyak dari mereka itu yang kurang asupan jadinya karena tadi itu nggak bisa konsumsi, nelen susah, rasanya nggak enak, lidah kebas, rasanya juga nggak enak. Jadi saya di sini pengen banget sharing ke teman-teman semua, mungkin para supporter dari teman-teman kalian yang kena kanker, untuk bisa kasih semangat lagi buat mereka. Lewat apa? Pastinya lewat masakan atau makanan yang enak dan bernutrisi, itu paling penting supaya mereka bisa makan juga dan mereka juga tetap semangat. Nah, ngomong-ngomong soal kanker, memang kalau kita dengar sakit kanker itu kayak semua itu dunia berakhir, nggak ada obat dan lain-lain. Sebenarnya enggak, itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih tetap bisa survive, dan banyak sekali juga orang-orang yang survive dari kanker. Dan buat teman-teman yang mungkin belum terserang kanker pun, kita tetap harus waspada, karena yang saya tahu adalah masing-masing dari kita itu punya sel kankernya masing-masing. Jadi mau kalian yang udah sakit kanker atau yang masih sehat, please jaga kesehatan badan dengan pola makan yang enak, pola makan yang sehat dan pola hidup yang sehat. Ngomong-ngomong soal kanker, pastinya akan lebih seru banget nih kalau misalnya saya undang teman kita satu ini yang dia sering banget ngobrol soal kanker. Kita undang ya. Kak Shana sudah nyambung ya? Halo, sudah Kak. Dong, selamat malam. Hai Chef, terima kasih banyak terima kasih banyak bahwa kami boleh bertamu di rumahnya Chef Teddy. Aku butuh bantuan nih, boleh ya? Pertama adalah ini teman-teman perjuangan yang lagi mengalami tindakan medis seperti sedang kemo, sedang radiasi, nafsu makan berkurang. Kalau nafsu makannya berkurang, otomatis kan badannya nggak siap ya untuk menghadapi medan perangnya, dalam tanda kutip. Kalau misalnya udah semuanya hilang, otomatis ya kan Chef tahu ya, itu pasti badannya dari sejempol bisa jadi sekelingking begitu karena udah nggak bisa makan. Kalau gitu Chef izin untuk buka dulu ya acara ini ya. Baiklah, untuk semuanya selamat malam semua sahabatnya Chef Teddy dan juga teman perjuangan dari Nutrikan. Bahagia sekali hari ini kita kumpul sama-sama malam ini, hari Minggu. Nah, jadi hai Dennis. Jadi bagaimana hari ini kita semua belajar inspirasi yang penting sekali di acara IG Live-nya Nutrikan. Edukasi terkini seputar kanker. Nah, teman perjuangan di sini lebih suka Nutrikan rasa apa? Itu di mejanya Chef Teddy udah ada rasa apa aja? Ada rasa jeruk, stroberi, sama pisang. Nah, itu varian yang terbaru tuh, yang pisang itu tuh Chef. Nah, jadi untuk Anda semua, Anda tim mana nih? Jadi menjagokan yang mana, suka sama yang mana gitu ya.
mau minum langsung atau mau dimodifikasi. Tadi Chef Steady udah membicarakan bagus sekali bahwa kalau misalnya teman perjuangan yang sedang radiasi atau kemo itu muncul sariawan. Dan sariawannya bukan satu, Chef. Satu mulut, kadang-kadang sampai tenggorokan begitu. Betul. Jadi mau nelen aja itu kayak rasa nelen gajah gitu ya, repot banget gitu loh. Nah jadi nggak perlu bingung lagi sekarang karena IG Live kali ini kalau bosen minum langsung nanti akan diolah oleh chef aku yang hebat ini, yang keren banget. Saya punya juga satu orang sahabat, nah Chef Steady kan juga kenal nih, beliau adalah Dr. Dedianto Hengki S. Biasanya kalau acara saya suka bilang salam sehat malam, ini saya beda. Apa? Salam satu panci. Karena kita mau masak. Betul. Salam satu panci. Ada yang baru lagi selain dokter, beliau itu adalah Master Gizi dan AIFO konsultan. AIFO itu apa sih AIFO? AIFO itu ahli ilmu fisiologi olahraga. Jadi hebat. Jadi kalau mau jogging sama saya bisa. Sambil masak. Jogging nggak jadi dong masakannya kalau sambil jogging ya. Congratulations loh, ini gelar nambah lagi satu di belakang ya. Betul. Thank you, Chef. Soalnya untuk menjadi abang-abang tampan gitu ya, kudu gelarnya banyak, Chef. Begitu. Betul, setuju, betul. Makin panjang gelar. Ini sebetulnya menghina ini sebenarnya. Menghina ini. Enggak. Makin berkarisma gitu dokter. Betul, makin berkilau. Nah, ini beliau buat semua sahabatnya Chef Steady. Kalau misalnya teman perjuangan dari Nutriken udah tahu ya bahwa Dr. Dedi adalah medical nutritionist dari PT Kalbe yang juga akan memperjelas seputar nutrisi yang penting dan dibutuhkan oleh para pejuang kanker. Jadi buat sahabat Nutriken, teman pejuang di rumah yang punya pertanyaan, ide resep Nutriken maupun nutrisi, boleh ditaruh tuh di kolom komentar sekarang, nanti saya bacain ya. Nanti langsung dijawab oleh Chef Steady dan Dr. Dedi. Acara ini didukung oleh Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker yang diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi pejuang kanker. Tinggi energi, tinggi protein, kaya akan omega 3 dan dilengkapi oleh nutrien spesifik seperti BCAA, sumber serat fos, vitamin, dan mineral. Tadi sudah disebut bahwa ada 3 varian rasa, strawberry, jeruk, dan yang baru adalah pisang gitu ya. Dengan hadirnya varian baru ini adalah bukti kami, komitmen Nutriken dan PT Kalbe Pharma untuk terus konsisten berinovasi dan fokus demi memenuhi kebutuhan gizi pejuang kanker agar semangat menghadapi tindakan medisnya. Aku ke Dr. Dedi dulu ya, Chef Punten. Dok, tadi boleh. Chef Steady bagus banget tuh. Makan mah bukan soal masuk mulut, dikunyah, ditelan. Jadi kita mesti memancing juga indera di dalam tubuh kita. Mata, telinga, pendengaran. Selain pengecapan, sama hidung gitu ya. Silakan. Betul. Ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana meningkatkan nafsu makan untuk pejuang kanker, tadi seperti yang Mbak Sanas maupun Chef Steady sebutkan bahwa kita tidak bisa mengindahkan yang namanya indera ya. Jadi kita punya penglihatan, kita punya penciuman, kita punya perasa. Jadi kalau saya menekankan sebetulnya ada 4 di sini. Ya, 4 hal yang mungkin perlu kita perhatikan agar pejuang kanker itu nafsu makannya meningkat. Karena gini, percuma makanannya bagus, tapi nggak dimakan gitu, atau cuman dimakan sedikit. Jadi sesuatu yang bermanfaat, akhirnya ya cuma sampai sebatas itu juga. Yang penting kan yang bagus itu bagaimana caranya supaya masuk ke badan pasien. Betul. Nah, jadi tadi kalau saya sebut merujuk pada beberapa peran indera kita, yang pertama pastinya harus menarik secara visual. Ya, jadi makanan itu ya sebaiknya memang menarik secara visual. Jangankan pejuang kanker, kita aja ya. Mungkin
kita pernah atau kita sendiri ya pernah bela-belain gitu ya pergi makan ke tempat yang sangat jauh, misalnya bahkan ke luar kota gitu ya, hanya untuk ya kan ke Bogor misalnya, dari saya di Tangerang. Nah, isi saya suka ngajak tuh mau ke Bogor, pengen makan itu gitu. Jadi sesuatu yang jauh pun dibela-belain gitu ya. Betul. Ya karena tadi mungkin secara visual itu harus menarik. Yang kedua itu ya secara aroma ya. Jadi harus mengundang. Jadi menarik secara visual, betul. Mengundang secara aroma. Jadi memang aromanya juga harus membuat pejuang kanker itu ingin makan ya. Yang ketiga adalah terkenang secara rasa. Jadi memori. Betul. Jadi rasanya juga harus enak gitu ya. Jadi kalau secara visualnya menarik, aromanya mengundang, dan secara rasanya enak. Nah, itu yang akan meningkatkan keinginan para pejuang kanker untuk makan. Jadi yang berguna tadi itu nggak hanya sebatas sebagai makanan yang bermanfaat, tetapi bisa masuk ke dalam badan pasien. Setuju. Betul. Setuju. Percuma Nah, nutrisinya banyak, cantik, kalau nggak dimakan percuma. Benar. Betul, ya. Sepakat, Chef. Jadi ini ada langsung masuk pertanyaan dari Ibu Untung Endang Suryani. Wah, Ibu pasti untung terus nih, nggak pernah rugi ya. Udah untung endang lagi. Wah, luar biasa. Udah Selalu, untung Bu. endang lagi. Endang tuh enak gitu ya. Oke. Nah, ini Enak jadi lagi. Iya. langsung untuk keduanya, karena beliau meminta resep agar HB tetap prima untuk yang sedang menjalani treatment tetapi kesusahan untuk makan nasi. Nah, apakah Nutriken bisa menggantikan kebutuhan itu? Dan langsung nanti Chef Steady akan langsung mengolah resep pertama ya sayangku. Silakan, Dok. Jadi kalau kita bicara HB, sebetulnya kan HB itu kan punya manfaat untuk meningkat oksigen ya. Jadi HB itu adanya di sel darah merah kita. Jadi mengoptimalkan pembentukan sel darah merah, mengoptimalkan pembentukan HB tentu saja membutuhkan nutrisi yang sesuai. Apa saja sebetulnya nutrisi yang dibutuhkan untuk membentukkan HB? Ya, kita nggak bisa mengandalkan satu jenis ya, tetapi secara umum adalah nutrisi yang tinggi protein, tinggi zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Jadi protein itu penting untuk pembentukan sel, ya, sedangkan asam folat, zat besi, vitamin B12 penting untuk pematangannya. Jadi, jadi kita harus memilih jenis makanan yang kandungan proteinnya tinggi, lalu juga ada kandungan tadi asam folat, kaya dengan zat besi, serta vitamin B12. Jadi kalau kita merujuk tadi juga pertanyaan, apakah Nutriken itu memenuhi? Jadi kalau kita lihat memang Nutriken ini salah satu keunggulannya adalah kandungan proteinnya yang relatif tinggi. Jadi persajinya itu mencapai sekitar 20 gram. Jadi 20 gram protein itu cukup tinggi ya, Chef ya. Jadi kalau kita bandingkan telur itu, kalau putih telur itu satu butirnya tanpa merah aja itu sekitar 3-4 gram. Jadi kalau minum Nutriken itu setara dengan sebetulnya 7 butir putih telur. Jadi proteinnya tinggi. Nah, itu dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah maupun meningkatkan kadar HB. Selain itu juga ada kandungan pastinya zat nutrisi lain seperti zat besi, vitamin B12 dan asam folat. Jadi memang secara formula Nutriken disesuaikan untuk membantu tidak hanya pemenuhan gizi tetapi juga hal-hal lain yang memang dibutuhkan, misalnya tadi untuk meningkatkan kadar HB maupun mengoptimalkan pembentukan sel darah merah. Paham. Oh gitu. Ya. Paham. Berarti kalau misalnya orang mau fitness gitu, mau olahraga juga boleh minum Nutriken ya? Bisa, karena proteinnya tinggi. Biasanya kan kalau orang fitness, betul. Terus, dia punya B12, Jadi, berarti kan selnya itu kan dirusak dulu, biar pas nanti bikin barunya itu bagus gitu kan, jadi dia ngembang ototnya. Ya. Betul. Ya kan gitu kan? Betul. Nggak, tapi kalau ototnya mengembang, otaknya juga mengembang. Iya, baru aku bilang Otaknya nggak salah. Iya, otaknya salah mengembang, tadi. ototnya mengembang juga. Karena di sini ada asam folat tuh kan, itu otak mengembang ya kan. B12 bikin ototnya mateng, luar biasa. Iya. Masak yuk, masak. Ayo, Chef. Oh iya, yuk. Nah, ini sambil kita ngobrol-ngobrol ya, saya akan masak, ada 2 menu yang saya share.
gampang-gampang. Jadi makanan yang enak, makanan yang sehat itu nggak perlu yang susah, tapi gampang banget ya. Di sini saya mau bikin Nutrican Strawberry Banana Bowl, di mana itu smoothies sebenarnya basicnya. Dan kita akan buat pir kukus Nutrican pisang. Nah, di sini saya akan kukus pire dulu, tapi habis itu saya lanjutkan sama menu pertama, yaitu Nutrican Strawberry Banana Bowl. Oke, pertama saya akan kukus dulu pire ya. Yuk, boleh lanjut. Di sini ada pir hijau, kita akan kupas. Habis itu saya akan letakkan di dalam bowl sama 1 batang kayu manis, dan saya akan parutkan jahe juga. Ya, jadi jahenya ini diparut. Ini sebanyak kurang lebih setengah sendok teh aja. Oke. Dan pakai bahan-bahan yang kita tahu aja ya, maksudnya yang ada di pasaran, jangan terlalu susah-susah nanti malah nggak dimasak. Itu juga ide doang, cemerlang gitu kan. Pas nyari bahannya nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada, akhirnya nggak dimasak. Waduh, kasihan. Betul. Nah, Betul. di sini kita akan kupas pir hijaunya. Nah, saya pakai ini yang pir honey nih. Ini enak banget rasanya. Dan namanya buah pir itu dia kalau misalnya direndam sama air, dia sifatnya akan spongy. Jadi nanti pir ini akan kita rendam sedikit sama air bersamaan dengan kayu manisnya, dan kita kukus. Jadi dia udah lembut. Ibaratnya aromanya terinfuse tuh, aroma kayu manisnya terinfuse ke dalam pirnya, sehingga itu akan menambahkan nafsu makan bagi teman-teman yang kurang lagi nafsu makan, apalagi untuk penderita atau pejuang kanker. Kita kupas seperti ini, kita ini biar cantik juga sambil ada yang masuk pertanyaan, punten chef, ini dari Siap, Ibu boleh. Ineke Devi, itu buah pirnya mesti pir honey atau pir apapun boleh? Pir apapun boleh, sebenarnya yang kuning boleh. Cuma tadi pas saya nyari ke swalayan, ada yang kuning tapi bentuknya pada bulat-bulat, kurang bagus gitu. Kan katanya harus pakai matang. Which is, nah, ada pilihannya alternatif, ada pir honey. Ya udah, kita beli ini juga boleh. Atau misalnya nggak suka pir, mau diganti apel juga bisa, gitu ya. Oke. Kita letakkan dalam bowl seperti ini. Lalu kita akan tambahkan air sebanyak kurang lebih 100 ml ya, 100 ml. Oke. Lalu kita akan tambahkan sama sedikit madu. Ya. Madunya bisa madu kurma, bisa madu biasa, madu yang raw honey ya. Itu boleh banget. Nah, ini kita aduk aja pakai pirnya. Biarin Aku dia di jadi bawah, ngiler, nanti. pengen. Dokter Dedi juga ngencesnya, lihat aja. Iya, udah sutil ya kan, siap buat masak. Harusnya ikutan ya tadi ya, beli bahannya juga ya. Ember. Habis itu kita kukus. Kita kukus, ini kukusannya udah panas nih. Udah manggil-manggil. Kita kukus selama kurang lebih ya sekitar 15-20 menit. Ya, tergantung dari ukuran pirnya. Semakin besar ukurannya, semakin lama ngukusnya. Tapi apinya kecil aja. Nggak usah banyak-banyaknya. Nggak usah gede-gede. Oke. Nah, ini kan resep kedua sebenarnya. Kita akan beralih ke resep pertama ya. Resep pertamanya itu adalah Nutrican Strawberry Banana Smoothie. Nah, Ayo, sebelum teman-teman masuk tahu ke nggak? resep, sebelum masuk ke resep kedua dan sebelum Chef Steady nanya, teman-teman tahu nggak gitu ya? Aku mau nanya dulu sama Chef Steady, tahu nggak kenapa itu pir dikasih nama pir honey? Karena rasanya itu kayak madu, manis. Salah. Apa? Kenapa? Karena pir yang jenis itu duitnya banyak. Karena kalau no money, no honey. Nah, itu karena pasti pir itu mahal, duitnya banyak. Alamak. Saking lucunya, Zaman tutur sekarang saya ya, sampai cewek-cewek pesen. udah pinter. Sekarang gak cuma duit doang. Iya. Duit bisa habis. Duit bisa habis, ya kan? Tapi gelar yang nggak habis-habis. Ya, kan ngebelain dokter Dedi kan? Ya, benar. Kalau saya beda. Kalau saya beda. Apa? Duit bisa habis, ya kan? Makin lama duitnya makin berkurang, ya kan? Kalau saya semakin tua semakin jadi skillnya, chefnya. Salah pamor sama dokter salah pamor. Ya.
Tapi Sambil saya Chef ini tadi ya, sambil kita bikin smoothies ya. masuk ke resep kedua tadi Chef Steady Ya. terakhir ngomongnya teman-teman tahu nggak? Nah lanjutin apa tadi? Lanjutin ya, teman-teman tahu nggak bedanya smoothies sama jus? Ya beda bentuk, beda bentuk. Salah. Salah, Dokter Dedi jawab. Aku udah salah. Ayo, Apa dokter ini? By the way, sebelum Ini jawab, jauh. ini saya pakai pisang. Pisangnya kenapa warnanya begini? Karena ini dibekuin dulu. Ya, jadi kita nggak perlu nambah es batu lagi. Ya, jadi kalau misalnya kita punya pisang yang udah mateng banget, kan sayang tuh kalau dibuang kan, dimakan terlalu manis ya. Kadang-kadang nggak menarik gitu karena dia udah hitam-hitam. Mendingan dikupas, habis itu dimasukin ke freezer. Kapan kita mau buat smoothies atau kapan kita mau bikin protein drink gitu, kita bisa langsung blender pisang yang sudah frozen. Jadi rasanya juga lebih full ya karena nggak pakai itu tadi es batu gitu. Ini kita pakai hati setengah pisang di sini. Dokter Dedi belum jawab, Chef. Kan tadi aku udah salah. Iya. Jawab. Saya termenung dengan pisangnya. Mulai. Aku bilangin Bu Nana. Aku bilangin Bu Nana. Kenapa jawab cepetan? Apa bedanya, Oh, iya. Chef? Ya, Iya, tapi Chef tanya. penonton juga boleh. Penonton juga Iya. kalau tahu boleh dijawab Iya. di komen di kolom komentar ya. Apa Saya bantu bedanya jawab ya. smoothies? Iya, smoothies sama naon tadi? Sama jus. Sama smoothie sama jus. Ya. Karena sering Ini kalau kebalik-balik saya nih ya. temen-temen nih ya kan. Iya. Beli jus, yang dibeli smoothies. Pas mau smoothies, ini beli jus gitu. Oh, iya. Ya, Dokter Dedi, ayo. Ya. Ini kalau sepengetahuan saya ya, kalau smoothies itu ini takut saya kan bukan chef ya, Sepengetahuan takutnya salah saya. ya. Iya. Iya, apa cepetan? Buset. Secara visual itu smoothies lebih kental ya, lebih kental dibandingkan jus. Ya. Oh. Yang kedua itu Sedikit cara benar. pembuatannya. Ya. Cara pembuatannya, Ya, gimana cara pembuatan. Kalau biasanya kalau jus itu ya biasa buah atau sayur ditambah air, kadang-kadang ditambah gula atau mungkin madu. Tapi kalau smoothies itu penambahannya itu bisa lebih variatif ya. Dia bisa ditambah yogurt, bisa ditambah susu, bisa ditambah es krim, bisa ditambah oatmeal. Jadi yang berikutnya nih kandungan gizi. Kandungan gizi. Karena Baik. smoothies Dokter yang ngomongnya variasi gizi penambahannya mulu, lebih gizi banyak. mulu ya. Ember. Kandungan gizinya biasanya kalorinya smoothies ini secara umum ya lebih Iya. besar. Iya. Ya kalorinya bisa lebih besar, proteinnya lebih besar kalau ditambahkan susu atau yogurt atau kalau ditambahkan sayur gitu ya atau ditambahkan oatmeal seratnya lebih tinggi. Nah, Oke. Iya. nah satu lagi nih, ini nggak mungkin salah nih saya nih. Kalau smoothies ya Apa? Oke, sampai apa ditambahkan tuh? oatmeal atau serat tinggi, dia indeks glikemiknya bisa lebih rendah. Makanya bisa menjadi strategi kalau pejuang kanker yang ada diabetes. Jadi Ini mah penyerapannya jawabannya terlalu ilmiah. Kelihatan banget anak sekolah, gelasnya ada. Ya kan saya bukan chef. Iya. Ini lucu-lucu jawabannya nih, Chef. Kalau misalnya Iya. katanya Mbak Dwi hindar nih bilang gini, smoothies pakai blender, kalau jus pakai juicer. Iya betul. Iya juga Pintar, sih. gitu jawabnya. Iya. Iya, sama kayak dokter Dedi tadi. Muter-muter gitu kan, ibaratnya nih kalau misalnya main dart gitu ya, main panah gitu ya. Kena papannya, tapi samping-samping gitu loh, nggak ke tengah. Gitu. Ya. Jadi Nah, jawabannya yang betul sebenarnya- apa dong? Perbedaannya adalah smoothies itu kita minum dengan seratnya. Tapi kalau jus hanya sarinya saja. Oh. Gitu, ya. Iya. Jadi, iya. Nah, ada dua kegunaan perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngantuk, itu capek, kita mau kesegaran yang instan, yang cepat, itu minumnya jus karena tidak terlalu lama dicerna kan, langsung bisa didistribusi ke seluruh badan. Tapi kalau smoothies, bener tadi kata dokter Dedi, kalorinya lebih besar ya. Kita juga dapat serat gitu dan mengenyangkan. Tapi memang untuk pendistribusian zat vitamin dan lain-lain itu agak lebih lama daripada kita minum jus gitu. Paham. Betul nggak? Betul begitu bukan? Dok, Saya punya jawab. pendapat lain. Oke. Apa? Sebentar Kalau- sebelum pendapatnya tadi, saya tadi masukin 5 sendok makan ya, sendok takar di sini ada ya, tapi kalau misalnya sendoknya tiba-tiba hilang entah kemana, kalian bisa ganti sama sendok makan, ukurannya 1 sendok makan ya. Nah, ini ke 5 sendok makan
Nutrican strawberry ke dalam blender gitu. Oke? Dan ditambahkan sama 270 ml air dingin, ya. Oh. Hmm. Iya. Ya, oke, lanjutkan dokter. Jawabannya apa tadi, Dok? Sekalian Iya, dapat nambahin lain kan? ya. Iya. Kalau smoothies itu untuk kita semua. Oke. Kalau juice? Iya. just for you. Aduh. Udah mulai. Iya, udah mulai kecot. Coba minta koin. Iya. Kasyanas. Lempar koin deh, lempar koin. Kasyanas, Udah kayak Sawer. disawer. Sawer. Kasyanas, lempar koin coba, lempar koin. Nih, lempar. Udah. Lempar. Dasar ya ini ini. sekalian. Memang ya. Ini dokternya lucu. Sekalian. Ada yang mau Ember. sama dokter Dedi nggak? Ini sekalian kita kasih yogurt. ditambahin. Iya, dikasih yogurt. Sekalian dikasih tahu Yogurt ya, juga nih ya, dikasih makan. dokter Dedi, bahwa sekarang susu bentuk sekarang itu adalah nggak perlu suam-suam kuku atau lodoh panas Betul. mendidih. Ada Iya. teknologi baru, makanya chef udah langsung berani gitu loh memberikan dengan rasa Saya dingin. berani. Kasih tahu dokter Dedi. Pakai air Iya, dingin. silakan. Iya. Kalau dulu kan kalau kita membuat susu ya apalagi susu bentuknya serbuk ya. Itu biasanya identik dengan menambahkan air panas. Nah, padahal di dalam susu itu kan ada kandungan protein ya, vitamin gitu ya dan mineral dan yang sensitif ya atau mudah rusak terhadap proses pemanasan. Jadi sebetulnya dengan teknologi pangan sekarang ya proses pelarutan dari susu ya atau minuman serbuk seperti Nutrican itu justru tidak direkomendasikan menggunakan air panas karena dapat merusak ya atau mengurangi kualitas dari kandungan nutrisinya seperti protein atau vitaminnya. Betul. Jadi menggunakan air dingin ya atau air hangat atau bahkan air dingin pun bisa gitu ya. Kalau untuk air dingin mungkin akan lebih mudah kalau dilarutkan dengan shaker atau dengan bantuan mixer. Blender juga Ya, bisa ya, mixer ya. Blender ya, Oke, betul. ngomong-ngomong Mixer mah buat dulu ya. Iya, mixer buat mulu. Blender. Saya jadi ikut-ikutan. Nah, ini mau punten agak berisik nanti ya. Iya. Jadi saya blend dulu sampai halus. Oke, Iya. kalau bisa pakai yang high speed lumayan buat investasi di rumah ya. Jadi dia hasilnya bagus. Oke. Kita siapin bahan pelengkapnya. Di sini saya punya stroberi juga. Dan juga nanti kita akan potong-potong kiwi, pisang. Dan teman-teman bisa pakai yang lain juga, buah yang lain. Wah, itu enak gitu. Pasti. Jadi ulang tadi apa aja, Chef? Adikku sayang, tadi apa? Bentar. Nanti Iya. masih berisik. Oh, iya. Ini otomatis, nanti dia mati sendiri ya. Oke. Dokter Mas Yana sudah punya belum? Udah. Yang make Gilang, bukan aku. Iya. Karena yang masak Gilang, bukan aku. Oke, smoothiesnya udah jadi, tapi kita akan Ya. potong-potong dulu nih yang pelengkapnya ya. Ada pisang segar juga Betul. di sini. Jadi kita Ya. bisa potong-potong juga. Sama ada kiwi nanti. Oke, pisang terakhir aja. Kiwi. Nah, ngupas kiwi itu mudah ya. Jadi nggak perlu pakai peeler. Pakai pisau juga Ya. bisa langsung bisa. Nah, biar warnanya bagus, kalau kita ngomong presentasi itu kan pakai warna itu kayak cantik gitu ya. Nah, supaya dapat cantiknya, itu kita bisa mainin warnanya kontras. Kita cari kontras. Jadi kalau ini hijau ada merah ada pink, ada kuning gitu. Itu akan membuat seakan-akan itu kita tertarik gitu karena warna tersebut. Nah, gini aja. Oke. Untuk buah-buahan ini opsional. Kalau bisa misalnya kalian punyanya nanas atau nanas syahnas gitu boleh juga. mulai kecot, mulai. Ini ada pertanyaan Tularan masuk. Mbak Syahnas. Bisa pakai apel juga boleh ya. Iya, Kak Jun, maaf, aku nggak bisa buka WA.
hanya baca tadi sekilas. Ini mesti gluten free apa tidak? Begitu ya kayaknya ya. Ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, jawabnya apa nih? Ada yang nanya juga nggak ketulis sama Kak Jun. Silakan. Ini, kalau ini ya bisa termasuk juga gluten free ya. Karena nggak pakai tepung-tepungan nih, gitu. Tapi sebenarnya kalau gluten free itu kan sebenarnya kalau yang saya tahu sih, ya nggak semua orang harus gluten free juga untuk sehat gitu. Karena memang peruntukannya gluten free itu adalah orang-orang yang punya kelainan atau penyakit pencernaan. Bener nggak, Dok? Celiac namanya ya. Betul. Celiac disease. Iya, awalnya gitu. Celiac disease. Celiac disease. Nah, tapi sementara ini kan kita tuh jadi kayak misalnya kalau sehat itu harus gluten free gitu kan. Sebenarnya enggak juga. Akhirnya kita malah kebanyakan orang nanti malah jadi malas nyiapin makanan sendiri karena akhirnya option mereka untuk bikin makanan sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekelilingnya jadi agak sempit kan, jadi lebih sempit kan. Gitu. Akhirnya males nggak masak sendiri di rumah. Gitu. Oke. Ini kita udah jadi. Buka ya. Udah jadi, udah tinggal kita plating. Cepet kan? Kapan mau plating tinggal ini bisa kita simpan dalam kulkas, tutup rapat aja. Kapan mau dikeluarin bisa langsung dituang. Gitu. Ya. Oke. Jadi sekali lagi diulang, Chef, apa saja bahan-bahannya? Di sini ada strawberry. Jadi strawberry tadi 4 ya, pisang, lalu ada juga, tapi ini kayak kurang kental deh. Kita tambahin pisangnya sedikit. Maaf, kita blender lagi aja. Iya. Karena smoothie harus kental kalau misalnya buat yang smoothie bowl. Okay? Chef, tadi ada 4 saya tanya, strawberry ditambah sama 1,5 pisang. Jadi tapi kita pakainya 2 pisang aja. Ya, gimana? Chef, kalau misalnya pisangnya tidak beku, berarti kita tambahkan es batu ya, Chef? Iya, betul. Ini kita vakum blend. Oke, lanjut ya. Ini kita bisa potong-potong. Nanti ini, kalau misalnya kita mau bikin beda buah ya, tinggal dikali dua aja. Iya. Emang beda kalau chef ya, ada vacuum blend lah, ada inilah, ada itu. Kalau aku mah cuma blender. Tahu. Saya vacuum cleaner adanya. Aku udah nyangka pasti Dokter Dedi ngomong gitu. Aku udah nyangka. Oke. Kita lihat cek di sini pirnya. Nah, pirnya ini udah nih 15 menit ya. Kaget aku, nyala sendiri. Nih. Jadi kalau digusur, dia nggak ngikut ke atas tuh. Ya. Ini contohnya kalau misalnya udah matang. Dia nggak ikut ke atas. Oke. Kita bisa keluarkan. Iya. Nah, kalau misalnya mau disajikan itu yang kedua ya? Bisa langsung. Iya, ini yang kedua. Karena ini panas, jadi kita biarin dia dingin dulu sebentar ya. Sementara kita nyiapin yang pertama. Iya. Oke. Iya. Saya ambil dulu ya mangkuknya. Jadi sambil menyiapkan mangkuk, sekali lagi buat teman perjuangan ya, ini adalah komposisinya 5 sendok makan Nutriken strawberry, 270 ml air, 1 buah pisang, 1 buah kiwi, setengah sendok, ngomongnya gimana, chia seed gitu. Chia seed. Kalau ada chia seed, kalau misalnya nggak ada, pakai selasi juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, siap. Lalu 2 SDT apa? Sendok teh. 2 sendok teh. 2 sendok apa tuh? 2 SDT buah. Gitu tulisnya. Oh, boleh. Misalnya kayak gini nih, kiwi nih, ya kan? Mau ada strawberry, ini bisa juga kita letakin di atasnya seperti ini. Oh, itu. Iya. Saya ngeliat sini ya. Iya. Chef, untuk chia seed-nya itu perlu direndam semalaman atau nggak usah? Atau langsung kalau aja? Chia seed sih nggak perlu kalau chia seed. Tapi kalau misalnya kita pakai yang selasi, itu baru kita pakai ya.
Nah, Iya, iya. kalau kita sendiri mau makan ya buat kita sendiri bisa dijadikan lebih kental lagi. Tapi karena ini buat teman-teman kita yang lagi kemo ya, itu kan susah buat nelen. Saya bikin agak sedikit lebih cair. Tapi kalau buat Iya, teman-teman yang mungkin suka yang smooth lagi bisa tambahin pisangnya lagi. Gitu, kurangin air Oke. sedikit. Ya, Baik. kita bisa kasih Sip. cranberry juga di sini. Cranberry. Ya. Ini juga. Nah, cranberry juga bagus banget untuk antioksidan dan biasa dijual sekarang itu cranberry-nya itu udah kering ya. Dan kita tambahkan sama selasi. Gitu. Oke. Nanti kami izin untuk posting ya, Chef Stebi, Iya. untuk menu ini ya buat teman-teman di Yes. akunnya nutriken_id ya. Boleh banget. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan segala macam bisa juga tuh kita ngobrol di komen gitu ya. Ya, siap. Oh, baik banget sih chef aku ini, luar biasa. Baik. Udahlah ganteng, Sama kakak Shanas. udahlah ganteng, baik, pinter masak. Nah, yang kayak begini nyarinya susah nih. Nah, sekali lagi, jadi untuk Anda semuanya teman perjuangan, Nutriken Strawberry Banana Smoothies Bowl ya. Ini judul resep yang pertama. Komposisinya 5 sendok makan Nutriken Strawberry, 270 ml air, 1 buah pisang, 1 buah kiwi, setengah sendok teh chia seed atau selasi gitu ya. Lalu 2 sendok teh buah untuk atasannya supaya tadi memancing indera penglihatan, jadi membuat ada nafsu makan begitu. Kemudian ada delima kalau memang ada, dan yogurt itu sebagai opsionalnya, pilihannya. Begitu ya, Chef? Ya, kalau ada delima boleh juga. Nah, kalau ngomong-ngomong delima, kalau misalnya yang udah kronis banget nih, udah susah untuk nelen, jangan pakai delima ya. Pakainya yang lembut-lembut Bijinya. aja. Buahnya, iya ada bijinya gitu. Iya, Memang betul. cantik sih, tapi keras. Iya, betul. Apalagi pakai duren ya, susah banget. Yes. Nah, biasanya saya itu kalau misalnya buat sekarang kan ini kanker kan, ya kan? Bikinnya agak encer, tapi kalau buat foto, biasanya itu bikin agak kental aja. Tambahin aja pisangnya lagi. Gitu. Oke. Oke, Nah, di sini sayang. kita bisa tambahkan juga sama sedikit pisang ya. Kalau misalnya mau tambahin lagi pisang, boleh. Enak banget. Ngulur-ngulur waktu supaya pirnya agak adem. Oke, sampai di sini Chef, ada sambil pertanyaan nggak? Ini ada pertanyaan masuk dari Mas Joko. Mas Joko bertanya gini, Dokter Dedi, Nutriken boleh dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman lain nggak? Seperti buah, madu, atau oatmeal? Apakah nutrisinya jadi tidak berlebihan? Mas Joko yang nanya. Silakan dok, Dok Dep. Iya. Jadi kalau kita lihat hari ini chef masak kan sebetulnya itu kan kombinasi ya. Jadi ada penambahan dari Nutriken itu dikombinasi dengan atau tambahan buah. Jadi sebetulnya bisa menjadi satu kreasi masakan ya. Jadi bisa jadi smoothies gitu ya kalau ditambahkan buah atau ditambahkan sayur ya. Kalau ditambahkan ditambahkan zat nutrisi lain ya pastinya akan menambahkan bobot kalori ya. Tadi kalau smoothies itu kan bobot kalori atau proteinnya lebih tinggi. Nah, menjawab pertanyaan tadi apakah tidak kelebihan gitu ya? Ya, jadi sebetulnya ya tergantung kebutuhan. Jadi bagi pejuang kanker yang berat badannya kurang, yang makannya sulit, ya dengan menambahkan bobot kalori tentu saja menurut saya memberikan nilai tambah atau manfaat. Ya karena zat gizi yang masuk itu menjadi lebih banyak sehingga membantu meningkatkan berat badan dari pejuang kanker. Dan kalau saya lihat yang dimasak chef hari ini kan smoothies kan dingin ya. Nah itu bermanfaat sekali bagi pejuang kanker yang banyak sariawan karena rasa dingin itu punya sifat analgesik atau mengurangi rasa nyeri. Paham. Oke, paham. Ada pertanyaan Ibu Ida buat chef nih, Chef Steady. Smoothies sama jus mana yang lebih sehat buat saya yang lagi kemo? Dua-duanya sehat. Ya, tapi memang kalau buat kita mau ngerasain
khasiatnya dengan instan ya, jus itu lebih cepat, kerasa seger di badan gitu. Oke. Kalau kebutuhannya adalah untuk ibaratnya kita mau ganjal perut nih, pengen ngemil gitu kan, tapi tergoda sama gorengan lah segala macam, supaya kita nggak tergoda lagi kan perut harus diisi, itu bisa makan smoothies, minum smoothies gitu. Oke, sip, Iya. paham. Nah, di sini saya punya shaker seperti yang dokter tadi bilang ya. Sekarang teknologi udah bagus, jadi airnya itu nggak perlu pakai air hangat banget ya. Kita bisa tambahkan Nutriken. Di sini saya akan pakai untuk menu kedua kita, itu Nutriken yang pisang. Pisang, sama juga takarannya, jadi ada 5 sendok makan. Kita akan aduk sama air sebanyak kurang lebih 270 ml. Oke. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ya. Betul. Jadi ini resep yang kedua, judulnya apa, Chef? Pir kukus Judulnya adalah Nutriken Pir pisang. Kukus Nutriken pisang. Dan ini wangi Iya. pisangnya, widih, langsung kecium, luar biasa. Wangi pisangnya 5 ya. bau pisang ya? Iya. Iya, wangi pisangnya itu pisang banget. 4, 5. Oke. Oke, 5 Habis sendok itu saya akan makan. tambahkan, iya. Jadi satu kotak ini bisa 3 serving ya. 3 serving. Oke. Kalau misalnya kita cuma aduk doang 3 serving. Jadi ibaratnya kan murah ya. Ibarat 3 kali, 1 kali itu cuma berapa puluh ribu, enggak sampai berapa puluh ribu malahan. Oke. Iya. Iya. Nah, habis itu kita akan tambahkan sama air sebanyak kurang lebih 270 ml. Iya. Supaya ngaduknya cepet, jadi saya pakai shaker di sini. Nah, udah, tinggal kocok deh. Dokter Dedi tahu nggak tuh alat kenapa dikasih nama shaker? Kayo, ini apa lagi nih? Saya nungguin nih jokesnya. Kenapa dinamakan Tahu shaker? nggak? Ayo. Nah ya Dokter Dedi. Nggak tahu. Gak salah jawab. Salah jawab. Kalau dia periksa orang namanya dokter bukan shaker. Sebentar. Psikiater maksudnya. Oh. Oke, ini jadi udah, ya. Aku ulang ya sayang. Ada 5 sendok makan Nutriken pisang, 270 ml air hangat apa air biasa, Chef? Air hangat boleh ya, air biasa boleh. Nah, tadi udah Oke. diinfo ya, boleh juga Siap. pakai air biasa juga. Nah, ini Siap. supaya berdiri kita akan kasih sedikit dudukan bawahnya. Jadi kita bisa berdirikan. Ting, ya kan? Oh iya. Lalu ya, di sini kita akan letakkan Nutriken ya. Jadi kapan mau disajikan tinggal kita sajikannya seperti ini ya. Nutrikennya. Wow. Oke. Jadi kesannya mewah ya. Habis itu kita akan kasih juga sama sedikit air yang sudah tadi kita kukus bersama dengan pir. Oke. Kita siram pirnya seperti ini. Oh, karena ada madu dan ada madunya ya, Chef ya. Yes, betul. Ada madu dan jahenya. Jadi warnanya juga gradasi gitu ya, ada sedikit coklat-coklat sedikit gitu. Nah, ini juga bisa ditambah sama kacang-kacangan kalau misalnya mau. Jadi kacangnya bisa dicincang. Di sini saya punya almond. Kacang-kacangan juga bagus ya dokter ya. Bagus kecuali Sangat yang tinggi sedang protein sariawan. karena keras. Oh, gitu. Sariawan nggak bisa. Iya. Oh. Kecuali yang masih Nah, sedang tapi ini sariawan kacangnya- sebaiknya dihindari karena keras. Iya. Oh, oke. Tapi ini Kacangnya berarti lempuk ya, saya Chef, ya? potongnya.
Iya, saya tipis-tipis potongnya. Halus. Gitu. Halus nih, Waduh. seperti ini. Tuh. Saya baru tahu kacangnya bisa dicincang ya. Iya. Bisa dong. Kalau Wow. Mas Chef itu apapun bisa dicincang, Pak. Saya dengernya langsung ngilu. Iya, aku juga langsung pedas tau nggak rasanya. Oke. Aduh, iya. Ini kita akan taburkan di atas pirnya ya. Seperti ini, biar kelihatan cantik. Kan kalau tipis-tipis dia akan ngambang kan. Kayak mirip-mirip sekuteng ya. Betul. Oh iya. Gitu. Jadi sekali lagi ini adalah komposisinya 5 sendok makan Nutriken pisang, 270 ml air, 1 buah pir Iya. kupas, dan bahan larutan untuk merendam pir saat dikukus 200 ml Betul. air, 1 cm jahe iris, 2 cm kayu manis, dan 2 sendok makan madu. Dan untuk mempercantik Betul. dan mengundang selera melalui indera penglihatan visual, boleh dicincang tuh kacang itu, gitu ya. Kacang ya, Sip. ini pakai almond ya, sama kita kasih juga sama sedikit daun mint, jadi dapat kontrasnya, warnanya cantik ya. Gemes. Kasih sedikit-sedikit seperti ini. Satu lagi, gak boleh genap, jadi harus ganjil. Oh iya benar. Iya. Pagar masjid aja ganjil, terus ganjil. Oh iya benar. Oke. Iya. Istri juga mesti 1, nggak boleh. Ganjil, harus 2. ganjil. Istri ganjil. Iya 3, 5. Nggak boleh. Awas Ini kan- aja. Ini kan mudah sekali ya buatnya, ini udah selesai. Nah, jadi Wow. nanti makannya seperti apa sih? Hangat-hangat ya, ini bisa langsung dimakan pakai sendok karena pirnya udah lembut sekali. Gitu, sambil disuapin, itu kan enak banget.